Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa tarahham wa tahannan wa takarram ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad على سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلاة تملأ بها قلوبنا يقينا وبها الله في الدارين من كل مكروه وسوء يقينا وعلى آله wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral habaib al-muhtaramin, ma'asyiral ulama al-a'izza, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, malam Sayyidul Ayyam, malam Jum'ah, kita bersama-sama di bulan yang mulia ini, bulan Rabiul Awal, di mana sejarah mencatat bahwa di bulan Rabiul Awal lahirlah manusia pilihan Allah, lahirlah manusia kekasih Allah, lahirlah manusia yang diutus oleh Allah, lahirlah Nabi kita, pemimpin kita, Habibuna Muhammad. Kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, sebagai pecintanya, datang bulan Rabiul Awal, tergugat hati kita agar kita bersama-sama mengenang akan kejadian-kejadian yang terjadi pada pemimpin kita Habibuna Muhammad. Kita bersama-sama mengenang sejarah perjalanan Nabi kita Muhammad, sehingga kita tambah mengenal, tambah tahu, tambah mengerti, dan insya Allah tambah mencintai. Dan disitulah insya Allah kita akan tambah mengikuti, sehingga kita tidak putus hubungan dengan kekasih kita, pemimpin kita, Habibuna Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bersama-sama kita peringati hari kelahirannya. Tidak lain agar terus tidak putus. Karena manusia inilah juru selamat. Manusia inilah yang mengenalkan kita kepada Allah. Manusia inilah yang selalu dalam kehidupannya berdakwah, berkorban, tidak lain agar kita selamat, agar kita semua berada di surga Allah, agar kita selamat dari azab Allah, agar kita bersama-sama insya Allah termasuk hamba Allah yang beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, sehingga kita keluar dari dunia, kuburan kita berubah menjadi taman sorga. Amin ya Allah.
dan besok di akhirat ditempatkan di surga Allah. Amin ya Allah. Inilah perjuangan Habibuna Muhammad. Inilah manusia yang penuh kasih sayang kepada kita. Inilah manusia yang selalu memikirkan akan keselamatan kita. Inilah besok. Tidak ada manusia yang peduli kepada kita, menolong kita, memperhatikan kita, kecuali Habibuna Muhammad. Selazimnya kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak lupa akan Nabi Muhammad, selalu mengenang Nabi Muhammad, selalu tertanam cinta kepada Nabi Muhammad, karena beliaulah satu-satunya manusia yang selalu memikirkan akan keselamatan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Disinilah kita berusaha terus. Bagaimana mendoktrin hati kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Kenapa sampai berkali-kali Nabi mengingatkan kepada kita akan kewajiban kita untuk mencintai dirinya. Kenapa? Tidak lain karena beliaulah satu-satunya manusia yang diutus oleh Allah untuk semua manusia. Bukan di tempat yang khusus saja. Bukan di zaman yang khusus saja, tidak. Beliau diutus untuk semua manusia, tidak lain untuk membawa risalah agama Allah yang akan diterima oleh Allah, yang akan diakui oleh Allah, yang akan mendapatkan pahala dari Allah, yaitu yang kita lakukan sesuai dengan yang dilakukan oleh Habibuna Muhammad. Taat kepada Nabi Muhammad berarti taat kepada Allah. Maka tidak ada pintu, jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah kecuali pintunya Nabi Muhammad. Kullul babin galat wal bab dha ghair maglud. Semua pintu tertutup kecuali pintu manusia ini, yaitu Habibuna Muhammad. Ditegaskan dalam hadis qudsi, lau ja'uni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab. Mereka datang melalui pintu apa saja, jalan mana saja, kata Allah, tidak akan aku terima kecuali melalui pintu kekasihku Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doktrin semacam ini dalam hati kita. Tanamkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita insya Allah tidak akan putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Kalau kita tidak putus dengan Nabi Muhammad, hidup kita sebagai umat Nabi Muhammad dan akan meninggal sebagai umat Nabi Muhammad, dan besok insya Allah akan diakui oleh Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Bukan satu hadis, bukan dua hadis. Nabi menegaskan, tidak akan sempurna iman kalian. Silahkan beriman, silahkan masuk Islam, tapi ketahuilah iman Islammu tidak akan sempurna kecuali di hatimu ada kecintaan, cinta yang mendalam. Kepada siapa? Kepada Habibuna Muhammad. Cintai lebih daripada hartamu yang kau cari, lebih dari duitmu yang kau kumpulkan, lebih daripada anakmu yang kau sayangi, lebih daripada orang tuamu, lebih daripada suamimu, lebih dari siapapun. Yang paling dicintai Habibuna Muhammad. Tolong perhatikan ini. Doktrin semacam ini, inilah asas kenapa kita bobrok, kenapa kita mundur, kenapa kita bejat, kenapa aliran sesat ada di depan kita. Faktornya satu, kurang mengenal Nabi Muhammad.
kurang cinta Nabi Muhammad, kurang faham akan sejarah Nabi Muhammad. Lihat sejarah Nabi, lihat sejarah anak didiknya, lihat para sahabatnya. Pujian-pujian datang langsung dari Zat pencipta alam semesta. Bukan saja Nabi Muhammad yang dipuji oleh Allah, tapi anak didiknya, sahabat-sahabatnya, begitu hebatnya dalam beribadah kepada Allah, begitu hebatnya dalam persatuannya, saling kasih sayangnya, begitu hebatnya dalam peduli terhadap agama Allah. Itu diterangkan oleh Allah sampai ditegaskan Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Muhammad, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Orang-orang yang dididik oleh Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman di tangan Nabi Muhammad, mereka itu kata Allah sangat gigih, peduli akan agama Allah, selalu memperjuangkan agama Allah. Tidak tinggal diam, tidak nutup mata, tidak nunggu ada musibah, tidak nunggu dibakar lebih dahulu. Sudah bangkit, dengar orang munafik mencaci, menghina, langsung Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku, da'ani aqtuluh, aku penggal kepalanya ya Rasulullah." Baca sejarah. Amr bin Wud menghina Nabi Muhammad dalam perang Khandaq. Dia dapat melompati parit, congkak dengan kehebatannya. Di atas kudanya dia gembar-gembar dan mengatakan, "Ya Muhammad, hal min mubaris." Wahai Muhammad, adakah orang yang berani menantangku, menghadapiku? Katanya kalau mati orang Islam akan masuk surga. Ayo hadapi aku. Penghina Ali bin Abi Thalib, seorang anak muda, langsung izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menghadapinya. Tidak terus diam, tidak bungkam. Bangkit Sayyidina Ali, izinkan aku untuk menghadapinya. Rasulullah mengatakan, "Wahai Ali, innahu Amr." Itu Amr, bukan sembarang orang. Duduk. Duduklah Sayyidina Ali. Tidak lama kemudian Amr dengan congkaknya, sombongnya, berputar-putar dengan kudanya dan lagi mengatakan, "Hal min mubaris." Siapa yang berani menghadapi aku? Sayyidina Ali tidak sabar lagi, langsung berdiri dan pamit kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menghadapinya. Rasulullah berpikir lagi dan mengatakan, "Wahai Ali, itu adalah Amr, seorang algojo. Begitu hebatnya dia. Duduk." Duduklah Sayyidina Ali. Dan rasa ghirah, kepedulian, kecemburuan terhadap agama Allah, terhadap Rasulullah sangat membara dalam hatinya. Sehingga sewaktu ketiga kalinya Amr menggembor lagi dan mengatakan, "Hal min mubaris." Sayyidina Ali berdiri lagi dan izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menghadapinya." Rasulullah mengatakan, "Ijlis ya Ali, innahu Amr." Duduklah wahai Ali, itu adalah Amr. Sayyidina Ali mengatakan, "Wa in kana Amr ya Rasulullah." Sekalipun Amr dia itu.
diizinkan oleh Rasulullah. Bangkitlah Sayyidina Ali. Sewaktu datang kepada Amr, ditanya, siapa kamu? Aku Ali bin Abi Thalib. Oh, anak muda. Balik pulang. Sayang pedangku. Aku tidak ingin membunuh anak muda. Bawa sini orang yang sepantarku untuk menghadapiku. Maka Sayyidina Ali mengatakan, tapi aku yang akan membunuh kamu. Terjadilah duel yang begitu dahsyat, hebat, debu naik ke atas, tidak kelihatan mana Ali, mana Amr. Namun tidak lama kemudian terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disitulah para sahabat mengetahui bahwa kemenangan ada pada Sayyidina Ali. Yang jelas di sini kecemburuan terhadap agama Allah. Asyidda'u 'alal kuffar. Ini kita krisis. Ruhama'u bainahum. Saling sayang menyayang, saling bersatu. Krisis. Ini yang dialami umat Nabi Muhammad. Kenapa kita semacam ini? Bukankah Nabi sebagai nabinya para sahabat, sebagai nabinya para tabi'in, sebagai nabinya tabi'in, sampai kepada kita terus sebagai nabi kita, diutus untuk alam semesta. Kenapa kita tidak sebagaimana mereka para sahabatnya? Salah satu santri bertanya dalam majelis, Habib, kenapa kita tidak sebagaimana para sahabat, tidak bisa menjalankan hal semacam itu? Aku katakan ini pertanyaan yang sangat baik. Ketahuilah, sahabat berjuang, sahabat berkorban, sahabat indah sejarahnya. Kenapa? Tidak lain karena di dalam hatinya tertanam rasa cinta yang sangat dalam kepada Nabi Muhammad. Cintai inilah Pak. Cinta kekuatan yang sangat dahsyat. Cinta sama Rasulullah. Thauban menjawab, ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu. Bila aku bepergian, ingat dirimu, aku cepat-cepat pulang. Bila aku berada di rumah, teringat dirimu, aku datang ke rumahmu. Ini kehidupanku selalu mengidolakan dirimu. Ingin selalu dekat denganmu. Ingin selalu melihat wajahmu ya Rasulullah. Namun dalam beberapa malam ini aku tidak bisa tidur. Karena aku teringat besok. Bila aku meninggal. Dan kau meninggal ya Rasulullah. Bila Allah mengampuni dosaku, mendapatkan rahmatnya, aku masuk surga. Tentu saja surgaku tidak akan sama dengan surgamu ya Rasulullah. Lalu apa artinya surga kalau aku di surga tidak dapat melihat mukamu ya Rasulullah? Pucat mukamu. Mukanya Thauban pucat. Karena memikirkan nanti kalau di surga tidak bisa bareng dengan Nabi Muhammad. Tidak bisa melihat muka Nabi Muhammad. Ini kecintaan yang sangat mendalam. Doktrin daripada didikan Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Berapa banyak yang semacam ini? Berapa banyak sejarah menceritakan kecintaannya. Ya Allah, satu lagi sedang bepergian jauh. Pulang ke rumahnya dalam keadaan capek. Masuk rumah, dia punya 2 istri. Istrinya sudah menunggu kedatangannya. Disiapkan korma yang baru dipetiknya di musim panas.
duduk masuk rumah dalam keadaan capek, kudanya ditaruh, pedangnya ditaruh, duduk depan dua istrinya, dan korma ada di hadapannya. Tahu-tahu hatinya gelisah dan bertanya kepada istri-istrinya, wahai istri-istriku, aku masuk kota Madinah sepi. Aku tidak melihat sahabat-sahabat. Aku tidak melihat Rasulullah. Kemana mereka? Sedang apa mereka? Dijawabnya, Rasulullah dan para sahabatnya sedang pergi ke Tabuk. Fi ghazwati Tabuk. Dia berpikir sejenak, ya Allah, Rasulullah di padang pasir. Rasulullah dan para sahabatnya sedang kepanasan mempertahankan agama Allah. Abu Khaythamah duduk di rumahnya dengan teduh. Di depannya makanan, di depannya istrinya. Langsung dia bersumpah, demi Allah, ini makanan haram bagiku. Tempat ini haram bagiku. Diambil kudanya, diambil pedangnya, ditinggalkan rumahnya, ditinggalkan istrinya, ditinggalkan makanannya. Dia capek, dia punya alasan karena pengumuman perang dia tidak berada di Madinah. Tapi tuntutan dari hatinya, kecintaan kepada Rasulullah menjadikannya bangkit. Dikejarnya Nabi Muhammad. Dikejarnya Rasulullah. Berangkat seorang diri menuju arah Tabuk. Sehingga sewaktu dekat, para sahabat melihat debu begitu banyak. Takut-takut ada serangan dari belakang. Tapi Rasulullah mengatakan, kun Abu Khaythamah. Jadilah yang datang adalah Abu Khaythamah. Maka datanglah Abu Khaythamah. Dipeluknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kunci rahasia. Ingin jadi orang yang soleh. Ingin senang menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Ingin murah harta kita untuk jalan Allah. Ingin murah nyawa kita mempertahankan agama Allah. Satu kuncinya, cintai Nabi Muhammad. Cintai Rasulullah. Dengan cinta itulah hartamu tidak ada artinya demi Nabi Muhammad. Dengan cinta itulah nyawamu tidak ada artinya demi Nabi Muhammad. Doktrin semacam ini pada diri kita dan santri kita. Itulah didikan Nabi Muhammad. Dikenalkan siapa dirinya, bagaimana makamnya, bagaimana mulianya. Dikumpulkan para sahabat dan dikatakan, ketahuilah wahai para sahabatku, Adam wa man tahtahu tahta liwa'i ghadan yaumal qiyamah. Adam dan semua anak cucunya, para nabi, para rasul, para siapa saja, di bawah benderaku besok di hari kiamat. Sahabat-sahabat mendengarkan semacam ini, ya Allah, alangkah mulianya Nabi kita, alangkah agungnya Rasul kita. Banyak hal yang Nabi lakukan untuk mendoktrin para sahabatnya akan kemuliaan dirinya, keagungannya. Semuanya itu tidak lain agar umatnya tahu siapakah nabinya, siapakah rasulnya. Pilihan Allah, khiyarun min khiyar, khiyarun min khiyar, pilihan di atas pilihan, pilihan di atas pilihan. Siapa itu? Nabi kita Muhammad. Disinilah Allah tegaskan dalam Al-Quran kepada kita, tolong agar kita selamat, agar kita tidak putus hubungan dengan Nabi Muhammad, agar kita hidup sebagai umat Nabi Muhammad dan insya Allah meninggal sebagai umatnya Nabi Muhammad. Dan besok insya Allah diakui oleh Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Keadaan mengerikan yang mengaku umatnya Nabi Muhammad banyak. Betulkah dia mati sebagai umat Nabi Muhammad? Yang ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad banyak. Betulkah dia diakui oleh Nabi Muhammad? Tanyakan itu pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Allah tegaskan dalam Al-Quranul Karim, wa'lamu anna fiikum Rasulullah.
Sadar wahai umat Nabi Muhammad. Sadar wahai para pemuda. Sadar wahai para orang tua. Sadar wahai para ulama. Sadar wahai para pejabat. Sadar siapa saja yang mengaku umatnya Nabi Muhammad. Ketahuilah kata Allah. Di situ ada utusan Allah. Di situ ada Habibuna Muhammad. Ini. Tanam ke semacam ini. Agar langkah kita, perjalanan hidup kita, selalu di depan kita Habibuna Muhammad. Tidak ada yang lebih mulia lebih dari Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih agung daripada Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih kami cintai seperti Nabi Muhammad siapapun yang di hadapannya. Tolak ukur kita Nabi Muhammad. Siapa manusia berada dalam garisnya Nabi Muhammad, kita siap berada di belakangnya. Ulama, kiai, habib, dai, pejabat, monggo. Selama berada dalam misinya Nabi Muhammad, kita siap berada di belakangnya. Setuju? 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 Doktrin semacam itu. Dan sebaliknya, siapapun manusianya bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad, baik itu ulama, baik itu habib, kiai, pejabat, siapapun orangnya, kita siap buka dada untuk menghadapinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanam ke semacam itu dalam hati kita. Tolak ukur kita adalah Nabi Muhammad. Jangan bilang itu guruku, jangan bilang itu kiaiku, jangan bilang itu familiku, jangan bilang itu habib, jangan bilang siapa saja. Melawan Nabi Muhammad, mengobok-obok ajaran Nabi Muhammad, bertentangan dengan Nabi Muhammad, kita siap bangkit, kita siap buka dada, kita siap untuk menanggung resiko apapun demi Nabi Muhammad. Dan besok pasti tidak akan dilupakan oleh Nabi Muhammad. Karena kita berkorban tidak lain untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pasti akan mengingat kepada kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini kuncinya cinta. Kuncinya kenali Nabi Muhammad. Kita sudah cukup tidur nyenyak. Kita sudah cukup lengah. Kita sudah cukup memalukan Nabi Muhammad. Ngaku umatnya Nabi Muhammad. Ngaku pecinta Nabi Muhammad. Sama sekali tidak terlihat perjuangan untuk Nabi Muhammad. Kenapa di Indonesia banyak aliran sesat? Kenapa di Indonesia banyak maksiat? Bukankah di Indonesia mayoritas umat Islam? Betul? Bukankah di Indonesia banyak ulama? Betul? Bukankah di Indonesia banyak majelis taklim? Bukankah di Indonesia banyak pesantren? Kenapa lagi-lagi keluar aliran sesat? Lagi-lagi timbul paham-paham yang na'udzubillah. Lagi-lagi, ya Allah, maksiat yang ada di negara kita lebih daripada negara sekuler. Kemaksiatan yang sudah melampaui batas. Aliran sesat yang ada di Indonesia, ya Allah. Berapa banyak timbul di sana sini, mana umat Islamnya? Mana pecinta Nabi Muhammad? Mana ulamanya, kiainya, habibnya? Misi Rasulullah diobok-obok. Misi Rasulullah dirusak. Umatnya Nabi Muhammad dimurtadkan. Terus kita diam. Kita bungkam, bisa-bisa besok tidak diakui oleh Nabi Muhammad.
Besok-besok tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Besok-besok tidak bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kemana kita akan pergi? Siapa yang akan bantu kita? Siapa yang akan menolong kita? Ini saatnya sekarang. Di depan kita gentayangan aliran sesat. Di depan kita terdapat dai-dai jahanam. Di depan kita ada ulama-ulama su yang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mengatakan kalian nanti akan mengalami ulama-ulama su yang menjual agamanya demi mendapatkan uangnya. Kalian akan dapati nanti dai-dai bukan mengajak ke surga Allah, tapi mengajak ke neraka. Sekarang sudah nampak. Betul? Betul? Tahu? Lihat tuh. Di Metro. TV One. Muncul dai-dai jahanam. Ulama-ulama su. Yang penting duit. Yang penting duit. Suruh ngomong ini. Fatwa ini. Yang benar jadi salah. Yang salah jadi benar. Ini yang penting wani piro. Betul? Tuh. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nampak. Nggak usah kita sebutkan namanya, insya Allah kita semua sudah tahu. Ini dari MUI-nya ada, dari Muhammadiyahnya ada, dari NU-nya ada. Ini pokoknya duit. Berapa berani kedutaan Iran mau bayar, dia akan berbicara. Ini zamannya. Hati-hati. Kita di zaman yang sangat mengerikan, menakutkan. Yang hak kelihatannya batil, yang batil kelihatannya hak. Hati-hati kita terpeleset. Hati-hati kita terbawa. Siapa saja yang bela Nabi Muhammad akan kita bela. Yang melawan Nabi Muhammad, yang mengobok-obok ajaran Nabi Muhammad, kita siap buka dada. Ini yang kita lihat. Jangan bilang itu jamaah kita. Jangan bilang itu organisasi kita. Jangan utamakan Nabi Muhammad lebih daripada lainnya. Itulah perusak-perusak yang na'udzubillah minta. Kalau kita mendengar akan paham Syiah dari ulama Syiah, mungkin kita tidak akan terbawa. Tapi adanya ulama-ulama, dai-dai yang menganggap dirinya alim, profesor, doktor, berbicara dengan mengatakan na'udzubillah min dzalik. Syiah yang sudah jelas-jelas murtad, keluar dari agama Allah, justru dia mengatakan itu benar, itu sama-sama benarnya antara ahli sunnah dan Syiah. Na'udzubillah min. Sampai-sampai ada yang nulis Syiah ahli sunnah 2 saudara sekandung. Sekandung. Jangan bilang sekandung. Sekandung boleh. Yang satu anak yang sah, satunya anak zina. Paham? Paham? Ini, ya Allah, ngeri munculnya semacam itu. Dai-dai semacam itu, ulama-ulama semacam itu. Yang menjual agamanya karena pengen dapat duit, pengen mobil, pengen rumah, dijual agamanya. Yang penting Ini yang berusak ini. Ini yang na'udzubillah. Sehingga sewaktu kita bangkit kadang-kadang berhadapan bukan saja sama faham di luar kita, tapi sama orang kita sendiri. Kenapa? Karena munculnya ulama-ulama su itu. Ini. Kita sudah melihat nyata. Tinggal kita bagaimana menjikapinya. Bagaimana ulama kita, dai kita. Alhamdulillah. Kejadian di Sabang insya Allah menunjukkan bahwa ahli sunnah mulai bangkit datang dari Madura. Amin. Amin.
Bendera ahli sunnah akan berkibar mulai dari Madura, amin. Itu yang saya lihat, saya cium, karena mempunyai dampak yang sangat baik. Mulailah ulama kita bangkit, mulailah dai kita sadar, mulailah persatuan, dan insya Allah tidak lama lagi majelis ulama mengeluarkan fatwa bahwa Syiah sesat menyesatkan. Amin, amin. Bahkan insya Allah sudah Departemen Agama kita insya Allah ini kalau sudah umaroknya sudah ngasih lampu hijau, kiainya masih bungkam, ya na'udzubillah min dzalik. Bangkit bela Nabi Muhammad, senangkan Nabi Muhammad, biar kita besok insya Allah disenangkan oleh Nabi Muhammad. Amin, amin. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada umur, mumpung masih bisa berbicara, mumpung masih punya duit, sebentar lagi kita akan meninggal. Tidak ada yang bantu kita kecuali Nabi Muhammad. Syafaat ada sama Nabi Muhammad. Agar kita bisa berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Berjuanglah, berjuanglah, berkorbanlah selagi di dunia untuk misi Nabi Muhammad. Kita kibarkan ajaran Nabi Muhammad dan siap buka dada melawan orang-orang yang mengobok-obok ajaran Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Tanamkan semacam ini. Mumpung masih ada waktu, pemudanya, orang tuanya, konglomeratnya, ulamanya, siapa saja. Bersatu. Indonesia mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Dan inilah tempatnya ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada tempat buat paham lain. Di Indonesia, datang Wali Songo, datang Syekhuna Khalil membawa bendera ahli sunnah wal jamaah. Maka yang berhak di Indonesia adalah ahli sunnah wal jamaah. Selain ahli sunnah wal jamaah menggerogoti orang-orang ahli sunnah, kita siap buka dada, kita hadapi mereka. Setuju? Ngeri Pak, ngeri. Karena ajaran Syiah ini ajaran yang sangat menakutkan. Bukan seperti faham yang lain. Aliran sesat banyak. Ahmadiyah ada. Tapi orang masih cepat bisa tahu ini sesat. Kenapa? Karena terang-terangan ngaku ada Nabi setelah Nabi. Mirza Ghulam Ahmad dibilang Nabi. Yang ikut ya sudah berarti sudah keterlaluan. Sampai ngaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad sudah jelas-jelas murtad. Mudah. Ada faham Wahabi. Mudah. Karena mulutnya nggak bisa tutup. Lagi-lagi kalau ngelihat maulud, lihat talqin, lihat tahlil, lihat tawasul. Syirik, syirik, bid'ah, bid'ah. Betul? Mudah kita ketahui. Tapi kalau ini kadang-kadang mengatakan semacam ini, ngomong semacam ini, yang omongannya itu berbeda dengan ajaran yang sebenarnya. Kitab-kitab rujukannya, Al-Kafi, Al-Istibsar, Man la yahdul faqih, At-Tahdzib. 4 kitab rujukannya ini diumpet-umpet. Tidak mau nampak, tidak mau dibukakan. Sehingga orang tidak tahu akan hakikat ajarannya. Yang ada buku-buku yang ditulis oleh ulama fulan, ulama fulan, ulama fulan. Yang dibungkus dengan taqiyahnya, dengan ditutup-tutupi kejelekannya. Tujuannya untuk menarik orang-orang ahli sunnah. Seakan-akan tidak ada perbedaan prinsip antara ahli sunnah dan Syiah. Kita bersatu, kita sama-sama ikhwan, kita sama-sama muslim. Ini sering dikatakan. Bahkan ulama dari kita juga ada yang mengatakan semacam itu. Kenapa? Karena bodohnya, tololnya akan hakikat daripada faham Syiah. Kenapa? Karena mereka pandai untuk menutup-nutupinya. Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Kalau ada penyakit yang jelas kelihatan tuh gampang diobati. Ini nggak kelihatan.
Tutup. Ditutup. Kenapa ditutup? Karena takut. Kenapa? Ada bahayanya. Coba kalau kita bawa makanan yang nggak dilarang, bawa pisang, bawa aja gini. Orang lihat nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bawa roti nggak masalah. Tapi giliran dia takut bahwa yang dibawa itu bahaya, takut nanti dipegang oleh polisi, bawa narkoba, bawa ganja, dia tutup-tutup. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Tanyakan kepada dedengkat-dedengkat Syiah. Dari yang paling alim, mana kitab rujukanmu? Bukakan di sini. Ayo. Kita buka dan kita kaji apakah itu Syiah. Betulkah masih dalam kategori Islam ataukah sudah murtad? Dalam buku-buku itu jelas dan nyata. Murtadnya bukan dari satu sisi, Pak. Kalau kita ngaji tauhid, asbabur riddah, sebab-sebab seseorang murtad, itu murtadnya bukan dari satu sisi lagi. Tadi sudah disinggung, Qur'annya ditambah-tambah, bukan 1 ayat, bukan 10 ayat. Sampai-sampai dikatakan bahwa Qur'annya mereka itu 3 kali lipatnya Qur'annya ahli sunnah. Qur'annya orang Islam, ini 3 kalinya tebel. Kemana ayat-ayat itu? Dihilangkan oleh para sahabat. Bagaimana keyakinan semacam ini? Masihkah muslim ataukah sudah murtad? Muslim atau murtad? Ini. Sahabat-sahabat Nabi yang dididik oleh Rasulullah, yang dipuji oleh Allah, keyakinan mereka dengan meninggalnya Rasulullah, para sahabat itu sudah pada murtad kecuali 3 orang. Riwayat lain mengatakan kecuali 4 orang, yang lainnya semuanya murtad. Abu Bakar murtad, Umar murtad, Utsman murtad, Bilal murtad, Zaid murtad, semuanya sahabat murtad kecuali 4 orang. Lihat, ini keyakinannya. Ya Allah. Tapi hal semacam ini tidak dinampakkan. Ditutup. Diberikan buku-buku yang mengarah ke situ. Dibawakan cerita-cerita fiktif, bikinan mereka, sehingga dilihat, kok Abu Bakar begini ya? Khilafah kan sebetulnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang ditunjuk oleh Rasulullah. Kok akhirnya jadi Abu Bakar? Sampai akhirnya timbul dalam hatinya, berarti Abu Bakar perampok. Ini. Semacam ini. Jadi kalau ada yang kemarin saya lihat, ya Allah, orang-orang yang ngungsi katanya. Kasihannya, itu ngerti apa? Jangan lagi itu ustadznya sendiri yang namanya siapa itu? Ya Allah, bisa apa? Dibodohi, dibahlul-bahluli, ditolol-tololi, taunya buku-buku diayak, buku-buku promosi yang tidak menampakkan hakikat Syiah. Akhirnya terbawa, kalau dia sadar mau apa yang ada di Al-Kafi, Al-Istifsar, Mana Yahdul Faqih, At-Tahdhib, akan melek dan tahu bahwa ini ajaran, bukan ajaran Islam, tidak lain adalah ajaran Yahudi. Jelas-jelas bertentangan dengan agama Islam. Sahabat dibilang murtad. Kecuali 3 atau 4. Kalau sudah anak santrinya Rasulullah dibilang murtad. Terus gurunya gimana? Coba di sini banyak santri. Kalau ada pesantren dibilang, oh santrinya itu maling-maling. Santrinya itu perampok-perampok. Berarti gurunya, kiainya, itu. Jangan dianggap mengkritik sahabat berarti hanya sahabat. Efek sampingnya ke Rasulullah. Nabi Muhammad yang mendidik mereka.
Nabi Muhammad yang mengajari mereka. Dan dari mana ini agama bisa kita dapati dari Rasulullah kalau kita tidak melewati ulama-ulama sebelum kita yang nantinya dari para sahabat yang kumpul langsung dengan Nabi Muhammad. Disinilah Al-Imam Al-Haddad mengatakan wadzul qadhi fihim hadimun asladini. Yang lancang berani mengkritik para sahabat berarti telah menghancurkan agamanya. Agama kita dapati dari sahabat-sahabat Nabi yang menceritakan hadis Nabi, yang membawakan sejarah Nabi, yang menerangkan ajaran Nabi, tidak lain adalah para sahabat dan keluarga Nabi juga. Kalau disebut sahabat berarti masuk keluarga Nabi. Ini mulai, Pak. Ini baru sedikit yang saya terangkan, belum yang lain-lainnya. Apalagi kalau sudah masuk masalah mut'ah, tahu mut'ah? Gak tahu? Alhamdulillah, jangan tahu. Kawin kawin kontrak. Ya Allah, jadi perempuan itu dianggapnya apa? Gak tahu dah. Dikontrak 3 bulan, berapa? 500.000, habis itu buang. Ganti lainnya. Ini dibolehkan. Bahkan diperbolehkan bukan 1, bukan 2. Perempuan mau dikontrak berapa? 3 boleh, boleh. 10 boleh. 100 boleh. Sekalipun 1000 katanya. Dalam hadisnya mengatakan sekalipun 1000 fa innahunna musta'jarat, mereka adalah perempuan sewaan. Lihat. Ini pantasnya perempuan-perempuan demo ini. Tidak cukup semacam itu, kadang-kadang dikontrak. Dalam kitab-kitabnya itu saya ceritakan semacam ini dan saya bertanggung jawab. Barangkali ada Syiah di sini, monggo, saya akan tunjukkan kitab-kitabnya. Mau sewanya sebagian saja. Sewa tangannya aja. Sewa mukanya aja. Bahkan meyakini yang kawin kontrak itu pahalanya besar. Setiap dia kawin kontrak dapat pahala sekian. Nanti kalau dia mandi, setiap tetesan dosanya diampuni oleh Allah. Sebab apa? Dia habis kawin kontrak. Ini ajarannya. Sampai dikatakan oleh para ulama, memang ini ajaran Syiah itu akidah najis. Akidah yang najis. Banyak lagi kesesatan-kesesatannya. Yang jelas, yang penting sekarang ini semua daripada kita ambil ibrah, ambil pelajaran. Jangan sampai kita nanti kemasukan, jangan sampai ada paham itu di daerah kita. Semuanya wajib bangkit, semuanya wajib peduli sebagai rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Jangan bikin peringatan Maulid Nabi kalau di hatinya tidak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad kalau tidak mau berkorban untuk Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mumpung masih ada umur, masih ada waktu. Berkorban sebelum kita jadi korban. Mereka mumpung masih sedikit. Kalau sudah banyak, 20% saja ahli sunnah akan dihabisi oleh mereka. Jangan terbawa kata-kata persatuan. Persatuan yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah untuk sesama muslim. Satu akidah, barulah kita bersatu dengannya. Pegangi omongan saya. Jangan sampai Rasulullah murka kepada kita. Jangan sampai tidak diakui oleh Nabi Muhammad. Buktikan rasa cinta kita. Apapun resikonya, kau akan diancam, kau akan diteror, kau akan difitnah, kau akan ini. Apa saja aku rela demi Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Berjuang atau tidak berjuang tetap kita akan mati. Daripada mati konyol, lebih baik mati membela Nabi Muhammad. Betul?
jaga tempat kita. Usahakan tulis di pintu gerbang, Madura bebas dari aliran Syiah. Setuju? Setuju? Yang Syiah harus keluar dari Madura. Setuju? Bahkan bukan Madura saja, keluar dari Indonesia. Setuju? Tinggal buktikan apa yang harus kita lakukan. 25 tahun saya berjuang melawan Syiah. Biar seorang diri tetap kita akan hadapi. Mumpung saya hidup, saya ingin nyenangkan Nabi Muhammad. Biar besok insya Allah disenangkan oleh Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Sudah enggak punya apa-apa. Ibadah malas. Dzikir malas. Hanya sedikit. Diterima tidaknya wallahu a'lam. Tinggal satu harapan kita. Apa itu? Syafaatnya Nabi Muhammad. Besok jangan dilupakan oleh Nabi Muhammad. Besok diakui oleh Nabi Muhammad. Besok masuk rombongannya Nabi Muhammad. Mendapatkan air telaga dari tangan Nabi Muhammad. Dan masuk surga di bawah bendera Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Kuburan ada di depan kita. Siapkan diri. Siapkan diri. Selagi ada kesempatan. Kalau kita tidak mau berkorban, ingat. Kita akan jadi korban. Sebelum kita jadi korban, marilah kita berkorban. Insya Allah kita akan selamat. Amin ya Allah. Berkorbanlah untuk ahli sunnah wal jamaah. Sebelum jadi korban oleh musuh-musuh ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita baca buku mereka, bagaimana sikap mereka terhadap ahli sunnah, kejamnya, liciknya, fitnahnya, na'udzubillah min dzalik. Sekarang ini masih sedikit. Sekarang ini minoritas. Dia masih sekarang belum menampakkan hakikatnya. Lihat Iran. Saya bertemu langsung dengan Mufti Syafi'iyah, tokoh ulama Syiah, tokoh ulama Syafi'i yang berada di Iran. Dia menceritakan, sewaktu saya berada di tempatnya Sayyid Muhammad Ali al-Maliki, beliau memanggil saya dan dia mengatakan, lihat apa yang dikatakannya. Dulu, di zaman Syah Reza Pahlavi, kita ahli sunnah di Iran, ikut bersama mereka orang-orang Syiah. Untuk apa? Menumbangkan Syah Reza Pahlavi di bawah pemimpinan Khomeini. Tapi setelah Syah Reza Pahlavi musnah, hilang, Khomeini muncul, justru kita ahli sunnah dihabisi. Madrasah-madrasahnya dihabisi. Masjidnya dihabisi. 15 juta orang ahli sunnah di Iran sama sekali tidak ada suaranya. Giliran akan menampakkan untuk dunia Islam, seakan-akan menghargai ahli sunnah, disewa orang-orang ahli sunnah yang bisa disewa. Ini keadaan di sana. Jangan sampai menimpa di negara kita. Tidak ada dua paham berada di bawah satu negara, kecuali keadaan itu akan kacau balau. Jangan harapkan akan tentram. Contoh ada di hadapan kita. Lihat di Pakistan, adanya orang-orang Syiah, apa yang terjadi di sana. Lihat di Irak, lihat sekarang di Bahrain, dan jangan sampai terjadi di negara kita. Sebelum mereka banyak, sebelum mereka menjalar, sebelum banyak orang kita yang ditipu, mari kita bangkit, bebaskan negara kita dari aliran Syiah. Tetap yang ada di Indonesia hanya Ahlus Sunnah wal. Tolong, selagi kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, buktikan kecintaan kita. Nabi sudah menjanjikan kepada kita akan dibangkitkan seseorang bersama orang yang dicintainya. Tapi cinta itu bukan sekedar di mulut. Buktikan dengan amalan kita. Aku lakukan ini. Aku berani ngomong semacam ini. Aku siap resiko ini. Semuanya itu demi Nabi Muhammad. Dan itulah arti daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Hartanya murah. Sewaktu Rasulullah umumkan bahwa beliau membutuhkan dana untuk memperjuangkan agama Allah.
Perempuan-perempuan mengeluarkan gelangnya, mengeluarkan cincinnya. Sahabat ini membawa hartanya. Sayyidina Uthman dengan sorbanya. Ini ya Rasulullah, aku serahkan untukmu. Sayyidina Umar datang mengambil separuh yang dimilikinya. Sayyidina Abu Bakar datang mengambil semua yang dimilikinya. Sampai Rasulullah, wahai Abu Bakar, kau bawa semua hartamu. Iya ya Rasulullah. Apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Kau punya anak, kau punya istri. Ya Rasulullah, yang aku tinggalkan untuk anak istriku Allah wa Rasuluh. Keimanannya kepada Allah dan Rasulnya itu yang aku tinggalkan untuk anak istriku. Harta murah. Kenapa? Demi Nabi Muhammad. Lihat. Perang Badar. 313 orang. Yang dihadapinya 950 lebih. Yang 950 itu punya persiapan yang serba lengkap. Sahabat-sahabat 313 tidak punya persiapan apa-apa. Tidak ada tujuan untuk berperang. Ontanya gantian, pedangnya hanya berapa biji. Tapi apakah mundur, apakah balik? Sampai Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, apakah kita kembali saja ke Madinah? Tidak usah perang. Salah satu sahabat mengatakan, ka'annaka ta'anina ya Rasulullah. Seakan-akan omongan itu kau tujukan kepadaku ya Rasulullah. Iya wahai. Dijawabnya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan seperti Bani Israel. Yang dulunya minta perang, minta jihad. Giliran datang perintah, mengatakan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila, innaha huna qaidun. Pergilah wahai Musa kau dengan Tuhanmu, kami akan duduk-duduk di sini saja. Kami tidak akan mengatakan semacam itu ya Rasulullah. Justru kami akan mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila, inna ma'akuma muqatilun. Pergilah kau ya Rasulullah, pimpin kami, dan kami akan selalu bersamamu. Bila kau perintahkan kami masuk ke lautan, kami akan masuk ke lautan. Asalkan itu perintahmu ya Rasulullah. Ini para sahabat. Nyawanya murah. Dalam perang Uhud, Nabi mengatakan, al-jannah tahta dhilalis suyuf. Surga di bawah naungan pedang. Artinya bila kau meninggal, niscaya kau akan masuk surga. Ada satu sahabat sudah berapa hari tidak makan. Dia lapar, dapat jatah korma sedikit, maka tidak dimakannya. Diemut-emut di mulutnya. Tapi sewaktu mendengar bahwa al-jannah tahta dhilalis suyuf, dibuangnya itu korma. Tidak, kelamaan untuk aku makan korma. Langsung dia ikut dalam perang Uhud, sampai akhirnya mati, dan mati syahid. Langsung masuk ke surga Allah. Murah nyawanya demi Nabi Muhammad. Tolong timbulkan rasa ghirah, kecemburuan terhadap agama Allah. Siapapun orangnya yang ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, saatnya untuk berjuang. Islam sedang diobok-obok. Tidak peduli siapapun yang dihadapannya. Guru saya, kiai saya, ustadz saya, habib saya hormati selama berada dalam garisnya Nabi Muhammad. Guru saya, ustadz saya, habib saya bertentangan dengan Nabi Muhammad, saya siap buka dada untuk menghadapinya. Dan ini saya lakukan terhadap guru saya sendiri. The Dengkot Syiah nomor 1 ASEAN. Karena dia sudah keluar dari garis Islam, sudah membawa bendera Syiah, saya siap untuk berdialog dengannya. Dan alhamdulillah, datang bantuan dari Allah. Sekalipun dia guru saya, dia hengkang dan dia pulang dalam keadaan na'udzubillah min dzalik. Bukan untuk sombong-sombongan. Ini fakta. Islam di atas segala-galanya. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Jangan bilang itu guru. Jangan bilang itu kiai. Jangan bilang itu habib. Habib kita hormati, kenapa? Karena dia cucunya Nabi Muhammad. Tapi sewaktu dia keluar dari ajaran Nabi Muhammad, dia bukan lagi sebagai Habib seperti yang dikatakan oleh Habib Ali. Alawi,
la yasluk tariq alawi mahwa alawi. Ini yang ngomong waliullah. Yang mauludnya bisa kita baca. Maulud Simtud Durar, Maulud Habsyi. Siapa penulisnya? Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kita kadang-kadang hadir kholnya di Solo. Habib Anis cucunya seringkali membawa kata-kata ini. Habib tidak mengikuti jalan Habib. Maaf, bukan lagi dia Habib. Bagaimana dia Habib? Ayahnya meninggal dalam keadaan ahli sunnah. Ayahnya nikah dengan ibunya dalam ajaran ahli sunnah. Dan keyakinannya dia bahwa ahli sunnah batil, sesat. Kalau sudah punya keyakinan semacam itu berarti dia anak jadah. Dia anak haram. Bukan lagi Habib. Dengan keyakinan dia. Dengan kacamata dia. Betul? Jangan ada kata-kata itu masalah habaib, masalah habaib. Itu perusak agama kata-kata itu. Tidak peduli siapapun. Kita junjung tinggi para habaib. Selama berada dalam jalannya para habaib. Ulama kita junjung tinggi. Selama dia mengikuti betul apa yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad. Giliran beraneka macam tidak peduli. Oh, dia ketua kita. Terus kalau ketua kita kenapa? Dia akan ngasih syafaat. Kita mau ikut sesat. Ikuti omongannya. Ya Allah. Justru kita siap buka dada. NU itu dibikin untuk apa? Kiai Hasyim Asy'ari bikin NU untuk apa? Untuk menjaga ahli sunnah wal jamaah. Biar orang-orang NU bangkit menjaga ahli sunnah wal jamaah. Sehingga diberi nama Nahdlatul. Nahdlatul. Apa artinya kebangkitan para? Untuk apa? Membela ahli sunnah wal jamaah. Bukan malah rangkulan. Malah bela. Kelihatan di TV malah. Berapa itu amplopnya itu? Ya Allah. Tolong. Ini masalah serius. Mungkin waktu sudah cukup malam. Tapi tolong peringatan Maulid Nabi. Jadikan momentum kita. Untuk siap membela Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Selagi kita masih ada umur, masih ada waktu. Sehingga kita insya Allah tidak putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Ajaran apapun di luar ahli sunnah, kita akan siap menghadapinya. Kita jaga umat Islam ahli sunnah wal jamaah. Khususnya para ulamanya, para da'inya, para tokohnya, para habaibnya, siapa saja. Jangan cuma memikirkan pesantrennya, muridnya. Tidak. Murid santri kita perhatikan. Tapi di luar juga kita harus tahu. Dengan kejadian kemarin, insya Allah, saat berkibarnya bendera ahli sunnah wal jamaah, saat bangkitnya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, sebelum kita jadi korban, marilah kita berkorban. Berkorbanlah untuk ahli sunnah sebelum kita jadi korban musuh-musuh ahli sunnah. Semoga Allah membukakan hidayah kepada kita. Semoga Allah menurunkan inayah kepada kita. Semoga Allah membangkitkan kita. Semoga Allah menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad di dalam hati kita. Dan kita bisa buktikan dalam kehidupan kita. Nas'aluka ya Allah fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Lailatul Jum'ah ya Allah. Wa fi hadhihi al-munasabah al-mubarakah ya Allah. Dzikra maulid Habibuna Muhammad ya Allah. Nas'aluka bijai Habibika Muhammad. Wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad. Ij'alna ya Allah. Ij'alna ya Allah. Ij'alna ya Allah. Min khiyari ummati Habibika Muhammad. Min khiyari ummati Habibika Muhammad. Ij'alna mimman yansuru dina Muhammad. Ij'alna mimman yufarrihu qalba Habibina Muhammad. Ij'alna ghadan tahta liwa'i Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Ya Allah. Dalam kesempatan yang sangat baik ini ya Allah. Di malam yang mulia ini, malam Jumat ya Allah. Turunkan inayahmu ya Allah. Turunkan hidayah-Mu ya Allah. Turunkan ya Allah agar kami menjadi hamba-Mu yang saleh.
menjadi sebaik-baik umat Nabi Muhammad, menjadi sebaik-baik umat Nabi Muhammad, menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad, menjadi pembela ajaran Nabi Muhammad, menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Ya Rabb, dengarkan doa kami ya Allah. Jadikan kehidupan kami yang sekali ini dapat menyenangkan Nabi Muhammad, membanggakan Nabi Muhammad, agar kami hidup sebagai umat Nabi Muhammad dan meninggal tetap sebagai umat Nabi Muhammad. Dan besok dibangkitkan sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Di dunia sebelum di akhirat ya Allah. Dan Nabi Muhammad bangga senang kepada kami ya Allah. Nabi Muhammad senang kepada kami ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, terimalah doa kami ya Allah. Selamatkan kami dan keluarga kami ya Allah. Anak cucu kami ya Allah. Teman-teman saudara-saudara kami ya Allah. Dan semua umat Nabi Muhammad ya Allah. Selamatkan Indonesia ya Allah. Selamatkan Indonesia dari bumi, dari aliran sesat ya Allah. Dari semua faham di luar ahli sunnah wal jamaah ya Allah. Ya Rabb, bangkitkan ulama-ulama kami ya Allah. Tanamkan keberanian kepada mereka ya Allah. Ya Rabb, dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Mudahkan semua urusan kami ya Allah. Semua urusan kami dalam memperjuangkan agamamu ya Allah. Berikan kami kemurahan rizki-rizki untuk membela ajaranmu ya Allah. Berikan kami kesehatan ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah. Berikan kami keberanian ya Allah. Ya Rabb, semuanya itu ada di tanganmu ya Allah. Kaulah pemilik kami semua ya Allah. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. Bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad. Iqbal du'ana ya Allah. Wa'atina ma sa'alna ya Allah. ولا تخيب رجاءنا يا الله إن أبتعت غارة الأرحام وابتعدت فاقرب الشيء منا غارة الله يا غارة الله حث السارة مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله أعداد العدود وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي القبر حسنة وفي المحشر حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الدنيا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا 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 تقبل منا تقبل منا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا توبة نصوحا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.